Dan umumnya di Indonesia ini mengalir kemana? Benarkah Indonesia menjual nikel dengan harga murah? Kemudian apa kabar hilirisasi yang katanya menambah nilai jual? Hilirisasi atau nikelisasi, tanggung jawab siapa? Kami akan bertanya langsung ke pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi. Selamat pagi, Pak Fahmi. Selamat pagi, Mas. Ya, Pak Fahmi, ini kita mungkin yang dasar dulu ya Pak ya, kita pakai undang-undang. Ini kan kalau menurut Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 jelas gitu ya. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Nah, sudahkah tambang nikel yang ada di Indonesia ini memenuhi pasal tersebut? Oke, saya kira kita bisa belajar dari Morowali gitu ya. Itu tambang nikel dan kemudian ada smelter juga yang sebagian besar dari China. Nah, pegawai dari smelter tadi kebanyakan dari China juga. Artinya hanya sedikit rakyat sekitar yang kemudian bisa bekerja di smelter atau penambangan tadi. Dan ironisnya data juga menunjukkan bahwa di daerah Morowali itu tingkat kemiskinannya itu masih parah gitu ya. Pertumbuhan ekonominya tinggi, tetapi tingkat kemiskinannya parah. Itu suatu bukti bahwa kekayaan atau nikel tadi belum untuk kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat gitu ya. Tapi kemakmuran bagi pengusaha khususnya dari China itu, Mas. Nah, kalau itu terjadi gitu ya, maka saya perkirakan di Raja Ampat pun juga akan terulang hal semacam itu. Oke, takutnya ini bakal terulang, terutama ini juga kalau kita lihat Pulau Gak ini salah satu yang ditambang adalah pulau yang kecil, yang kalau dari undang-undang ini sebenarnya tidak boleh ya Pak ya, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 ini tidak boleh, kemudian termasuk juga ini kan kawasan hutan lindung yang diatur juga di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Ini kan sudah jelas tidak boleh ditambang. Pertama karena dia pulau kecil, kemudian kedua dia masuk ke kawasan hutan lindung, tapi dia tetap dalam tanda kutip ini mendapatkan izin gitu ya untuk menambang secara legal. Mereka punya pembelaan bahwa mereka ini sudah memiliki kontrak karya sejak 1998. Ini sebelum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 atau 1 tahun sebelumnya. Apakah ini bisa dijadikan dasar bagi mereka tetap legal untuk beroperasi? Saya kira mestinya dasar hukum yang digunakan adalah undang-undang yang terbaru itu ya. Kalau undang-undang terbaru Nomor 1 2014 tidak mengizinkan, maka mestinya itu ada perlu dievaluasi gitu ya. Bahkan pemerintah itu bisa membatalkan izin tadi, tetapi tampaknya tetap juga diberikan izin tadi dan kemudian beroperasi tadi. Nah, saya menduga gitu ya, ada semacam konspirasi gitu ya antara pengambil keputusan tadi, dalam hal ini adalah pemerintah pusat dengan pengusaha yang mendapat izin tadi, karena itu sudah sangat jelas dasarnya gitu ya. Dan pertaruhan yang diberikan untuk tambang Raja Ampat ini saya kira sangat terlalu riskan gitu ya, karena tadi di situ ada fauna flora langka, kemudian ada juga hutan lindung dan sebagainya. Nah, ini kalau penambangan tadi diizinkan itu secara pasti gitu ya, itu pasti akan merusak lingkungan tadi. Dan saya kira Bahlil mengatakan jaraknya 40 km gitu ya. Saya kira hasil tambang tadi gitu ya, pada saat menambang tadi di situ ada semacam debu yang sangat halus dan itu bisa dibawa angin sampai radius ratusan kilometer gitu. Dan debu tadi itu cukup berbahaya karena mengandung arsenik, semacam racun itu gitu ya. Nah, itu akan merusak lingkungan. Barangkali nanti ikan-ikan langka yang ada di Raja Ampat itu akan punah. Kemudian juga penduduknya juga akan terkena penyakit, berbagai macam penyakit. Dan di pulau kecil tadi potensi untuk tenggelamnya pulau itu sangat besar sekali. Jadi kenapa undang-undang melarang? Karena itu berpotensi menenggelamkan pulau tadi. Ini pertaruhan yang sangat
besar gitu ya, hanya untuk misalnya memperoleh manfaat ekonomi tambang yang belum tentu besar juga dan belum tentu untuk kesejahteraan rakyat itu, Mas. Nah ini dia, disampaikan bahwa ini kita mau ambil, istilahnya kita mau dapat untung juga nih Pak Fahmi. Tapi kalau kita lihat sekarang sebenarnya harga dari nikel sendiri kan lagi anjlok nih Pak ya. Katanya karena memang pasokannya terlalu banyak di pasar. Nah kalau kita misalnya melihat harga nikel yang sekarang, kemudian pemerintah dalam tanda kutip ini tetap memberikan izin untuk tambang, ini sebanding nggak sih Pak dengan kerusakan lingkungan yang akan dihadapi? Kalau misalnya kita menggunakan cost and benefit analysis gitu ya, saya kira cost-nya itu terlalu besar tadi, kerusakan lingkungan, kemudian punahnya fauna, flora, yang itu kemudian menjadi daya tarik bagi wisatawan gitu ya. Nah saya khawatir kalau semua flora, fauna yang menarik tadi di laut atau juga di hutan lindung tadi kemudian punah, maka tidak ada lagi yang menarik di Raja Ampat dan destinasi wisatanya akan terancam. Itu saya kira kalau dihitung cost-nya besar sekali gitu ya. Nah sementara benefitnya tadi harga nikel juga menurun cukup tajam gitu ya. Dan nilai tambahnya itu juga rendah gitu ya. Kalau misalnya nikel harus dismelterkan, memang itu menaikkan nilai tambah, tetapi nilai tambahnya juga rendah karena turunan pertama, kedua itu kemudian boleh diekspor juga gitu. Nah, maka yang menikmati nilai tambah tadi itu justru bukan Indonesia, bukan rakyat setempat, tetapi para investor tadi. Saya kira di Morowali 70% nilai tambah itu yang menikmati ya para pengusaha dari China. Nah, hal yang sama seperti itu, sementara cost-nya itu terlalu besar gitu ya. Maka kalau memang masih mempertahankan Raja Ampat sebagai destinasi wisata, maka menurut saya semua tambang yang ada di Raja Ampat harus dihentikan itu secara permanen. Oke, cost yang kita harus bayar tidak sebanding dengan yang kita dapatkan gitu ya Pak Fahmi. Tapi memang Indonesia kan sekarang sedang ada bahasan gitu ya di IUCEPA terkait dengan Eropa yang katanya minat untuk beli nikel ke kita. Tapi dengan catatan tata kelola lingkungannya ini bagus. Tapi kalau kita melihat beberapa waktu terakhir ini dengan isi lingkungan yang menghantui gitu ya di Pulau Gag ini, sebenarnya yang mau beli siapa Pak? Atau tetap sebenarnya pasar terbesar kita di Tiongkok 80%? Ya, saya kira terutama negara Eropa itu sangat strict dengan lingkungan itu ya. Misalnya pernah memban atau melarang ekspor sawit karena replantingnya itu dengan deforestation gitu ya. Sehingga Eropa nggak mau beli sawit. Nah saya kira hal yang sama juga akan terjadi pada nikel atau turunan nikel tadi gitu ya. Saya kira Eropa juga tidak akan membeli meskipun sesungguhnya Eropa itu pasar potensial gitu ya. Apakah turunan produk dari nikel tadi gitu ya. Tapi dia sangat strict dengan kerusakan lingkungan dan kerusakan hutan tadi gitu ya. Nah kalau itu sudah terjadi, maka kemudian ya tidak ada pilihan lain jualnya ke China gitu ya. Artinya investor yang masuk ke tambang China, smelter juga China, jual ke China, diolah di China gitu ya. Dengan nilai tambah yang lebih besar, dijual lagi ke Indonesia. Nah ini juga sangat sangat ironis gitu ya. Jadi menurut saya sekarang ini itu bukan hilirisasi gitu ya. Tapi smelterisasi yang nilai tambahnya juga rendah dan sebagian besar dinikmati oleh investor China, bahkan tenaga kerja China itu juga ikut menikmati. Sementara rakyat Morowali itu terkena dampak kerusakan lingkungan gitu ya. Banyak yang sakit terkena debu tadi, tapi mereka tetap miskin. Nah ini kan sangat ironis dan saya kira ini tidak sesuai dengan konstitusi tadi gitu ya, bahwa kekayaan alam itu sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, tetapi yang terjadi adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran para pengusaha.
Itu seperti itu, Mas. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran pengusaha, menarik. Tapi Pak Fahmi, sekali lagi nih kan kalau kita lihat perusahaan stainless steel Singsan ini stop produksi di bulan Mei 2025 ini. Kemudian JNI ini juga sedang ada masalah keuangan. Nah, kalau Anda melihat kondisi pernikelan ini sedang tidak baik-baik saja, bisa nggak ini jadi momentum yang tepat untuk pemerintah kasih moratorium untuk izin tambang nikel di Indonesia? Nah, saya kira yang paling mendesak yang di moratorium itu ya di Raja Ampat dulu gitu ya. Saya kira Bali sudah memberikan, tapi kan temporary, artinya ada ekspektasi bahwa nantinya dengan berbagai alasan nanti akan diizinkan gitu ya. Nah, kenapa Raja Ampat? Karena pertaruhannya terlalu besar gitu ya. Cost-nya itu terlalu besar gitu ya. Nah, kita memang belum menghitung gitu ya, tetapi kalau kita belajar dari PT Timah yang kerugiannya 300 triliun, itu 90% itu tuh biaya kerusakan lingkungan. Nah, hal sama itu pasti terjadi juga di Raja Ampat gitu ya. Nah, di luar Raja Ampat, maka barangkali tambang nikel, smelter yang ada itu perlu ada pengawasan yang ketat gitu ya. Kemudian harus juga ada reklamasi, kemudian juga ada untuk melindungi masyarakat sekitar dan sebagainya itu ya. Artinya manajemen untuk lingkungan hidup itu harus benar diperhatikan ini. Tapi khusus untuk Raja Ampat menurut saya harus ditutup karena resikonya terlalu besar gitu. Oke, harus ditutup karena resiko terlalu besar, cost-nya tidak sebanding, kerusakan lingkungan pertama, kedua juga nikel kita dijual dengan harga yang sedang anjlok-anjloknya, begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Fahmi Radi, pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Selamat pagi Pak. Kami akan masih